eh, ada pertanyaan, apakah di pasar malam atau di Rembulen, tempat bermain malam itu, apakah ada perjudian di situ? Baik, kita akan jawab. Di pasar malam atau di Rembulen, ada saja oknum-oknum tertentu yang melakukan adu ketangkasan nama mereka, tapi itu judi. Itu judi. Nah, apa itu judi? Sebagian ulama mengatakan bahwasannya judi adalah permainan dari beberapa pihak, beberapa orang yang di situ ada taruhan. Ulama yang lain mengatakan bahwasanya judi adalah permainan yang di mana ada taruhan yang mana yang menang akan mengambil harta atau materi dari orang yang kalah. Maka itu judi, ada untung dan rugi. Bisa menyebabkan untung dan bisa menyebabkan rugi, gitu juga lawannya. Maka itu adalah judi. Nah, apa saja permainan judi di pasar malam? Banyak. Di antaranya pertama adalah lempar kaleng. Jadi kita beli bola kasti atau bola tenis, mungkin berapa, baru kita lempar. Kalau kita mampu merobohkan semua kaleng itu, maka kita dapat hadiah. Tapi kalau enggak, maka kita enggak dapat apa-apa, dan kita rugi. Itu kita namanya rugi, dan disitulah namanya judi. Ada yang diuntungkan, dan ada yang dikalahkan. Mulai dari lempar kaleng. Lempar kaleng itu judi. Kemudian yang kedua, bola guling. Jadi ada nomor-nomor, kita taruh uang atau taruh benda, ketika bandarnya melakukan sesuatu dan kena di nomor yang kita pasang, maka kita dapat hadiah. Kalau enggak, ya rugi. Itu judi, bola guling. Dan yang ketiga, lempar gelang dari rotan. Mungkin ada minuman Sprite atau Fanta atau boneka, kemudian kita lempar. Kalau gelang rotan itu masuk di benda yang kita tuju, maka kita dapat hadiah itu. Kalau enggak, kita rugi. Terkadang kita udah buang 20.000, 50.000, nggak dapat apa-apa. Maka untunglah si bandar itu. Dan terkadang hanya 500 rupiah dapat nilai benda yang handphone bahkan. Jadi yang ketiga tadi adalah lempar gelang yang terbuat dari rotan. Kemudian yang ketiga di antaranya adalah botol. Jadi pakai pancing, kemudian botol yang robo tadi kita pakai pancing, ujungnya gelang, kemudian diberdiriin pakai pancing. Itu judi. Yang keempat, yang kelima, botol yang berdiri, kemudian kita masukkan kayak pancing, di ujung pancing itu ada kayak gelang dari rotan. Kalau masuk di botol itu atau di benda dengan kail atau pancing, maka kita dapat benda itu. Tentunya ini membayar. Yang keenam, yaitu menutup lubang. Jadi ada lingkaran, kemudian kita diberikan lingkaran juga yang tiga lembar. Kemudian lubang yang dipapan itu kita tutup dengan 3 lembar bundar bulat. Maka ini judi. Kenapa judi? Karena sekali lagi di situ ada untung rugi. Kita membeli benda untuk bermain di 6 permainan tadi, pasti harus keluar uang dulu baru diizinkan main. Nah, terkadang kita udah buang uang banyak, nggak dapat apa-apa. Maka di situ bandar menang. Terkadang hanya uang sedikit, kita menang, maka kita dapat untung banyak dan bandar dirugikan pada posisi itu. Maka ini judi. Jadi mulai dari yang pertama tadi, lempar kaleng. Lempar kaleng, kalau robo semua kita dapat hadiah. Kalau enggak, ya enggak. Dan itu susah. Jadi lempar kaleng, kemudian yang kedua, bola guling atau taruhan bola guling, itu judi. Yang ketiga, lempar gelang dari rotan ke benda. Kalau benda itu dimasukkan gelang, maka kita dapat. Yang keempat, botol yang robo, tertidur, kemudian diberdiriin pakai kail. Dan itu membayar. Yang kelima, botol yang berdiri, kemudian ada Sprite Fanta, dimasukin pakai pancing, pakai kail. Kalau masuk di situ, bundaran di ujung pancing, maka kita dapat. Itu judi. Yang keenam tadi adalah nutup lubang. Semuanya judi yang ada di pasar malam. Jadi walaupun mereka bilang adu ketangkasan, itu cuma bahasa mereka. Tapi kita ikut masuk mendaftar pakai uang, atau beli benda, beli bolanya, untuk ikut dan tidak dapat apa-apa atau beresiko, kita bisa beresiko menang atau rugi, dan atau bandar juga, itu judi. Itu namanya judi. Apa dalilnya? Dalilnya Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khomru wal maisir wal ansobu wal azlam. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khomru, minuman keras, wal maisir, judi. Maisir itu judi. Wal ansob, berkurban untuk berhala. Wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Rijisun min amali syaiton, ada perbuatan najis dan kotor. Najis dan kotor, min amali syaiton, dan perbuatan syaiton. Ini Al-Quran. Kemudian di ayat lain di surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khomri wal maisir. Wahai Muhammad, Allah berfirman ini, wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang
minuman keras dan judi. Qul fihima ithmun kabirun. Allah bilang, katakan Muhammad kepada mereka bahwasanya di kedua itu, minuman keras dan judi adalah dosa besar. Dosa besar. Jadi dua ayat mengatakan bahwasanya itu perbuatan haram, perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga ada hadis Rasulullah SAW, al-la'ibu bil fassaini qimaron ka'aklil lahmil khinzir. Ini disebutkan, kata Rasulullah SAW, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, orang yang bermain dengan dadu, dua dadu, dalam rangka berjudi, maka seperti orang yang makan daging babi. Jadi walaupun di sini hadis ini dibarengi dengan dadu, dalam rangka berjudi tentunya, maka seperti makan daging babi. Maka ini namanya judi, maka ditakutkan nanti, dikhawatirkan nanti, namanya judi-judi yang lain yang menggunakan lempar kaleng dan lain sebagainya, adu ketangkasan tadi, dikhawatirkan itu merupakan seperti makan daging babi. Intinya itu haram, dan itu kezoliman. Kemudian yang kedua, apa saja di antara kerugian? Banyak. Pertama, Allah menyebutkan bahwasanya judi itu, pertama, rijisun, najis. Yang kedua, jadi najis ini disebutkan seperti minuman keras, berkurban untuk berhala, sama dengan judi, disebutkan bersamaan mereka. Kemudian yang kedua, amali syaiton, perbuatan syaiton. Jadi orang yang suka main judi itu perbuatan syaiton. Perbuatan syaiton. Kemudian yang ketiga, empat, innama yuridu syaiton ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaiton dengan judi dan minuman keras ingin menjadikan kalian saling bermusuhan dan menciptakan kebencian. Jadi syaitan itu senang karena orang bermain judi, syaitan akan bikin orang saling benci dan saling bermusuhan. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa iqamis shalah, dan membuat kalian lalai dari mengingat Allah dan mendirikan salat. Jadi hati-hati, kurang lebih ada 6 atau bahkan lebih kerugian orang bermain judi. Hendaknya kita tidak bermain judi, atau ketika datang di pasar malam, jangan tertipu dengan adu ketangkasan, karena itu bukan adu ketangkasan. Karena adu ketangkasan itu boleh asal gratis. Gratis, walaupun nggak dapat hadiah. Tapi kalau kita membayar kemudian untuk mendapat hadiah, mungkin dapat hadiah, mungkin enggak, maka itu judi. Apapun bentuknya. Sifatnya permainan bersama dan mengeluarkan biaya untuk bermain, kemudian kita bisa rugi atau bisa untung, itu judi. Semoga bermanfaat bagi kita. Barakallahu fikum.